Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di dalam acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu sarapan pagi, sarapan rohani, makanan yang sesungguhnya bagi hati kita. Pada pagi hari ini kita akan dalam beberapa hari ke depan kita akan memperingati hari Natal, di mana Natal merupakan hari untuk memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu pertanyaan, lalu kenapa Tuhan Yesus itu datang ke dunia? Dia turun ke dunia itu untuk apa? Kebanyakan dari kita mendengar jawaban-jawaban yang sering kita dengar adalah, yang pertama adalah untuk menebus kita dari dosa, kemudian untuk menyelamatkan kita, dan yang ketiga untuk membebaskan kita. Tetapi apakah hanya itu saja tujuan Yesus datang ke dunia? Mari kita sama-sama baca di Yohanes 18 ayat 37. Yohanes 18 ayat 37, saya bacakan. Maka kata Pilatus kepadanya, Jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi kita tidak akan menerima keselamatan, penebusan, dan memahami konteks Kristus menaklukkan kuasa iblis jika hanya melihat atau mengetahui Tuhan datang ke dunia. Jadi misal hanya tahu, oh Yesus lahir ke dunia, sudah. Jadi tidak cukup hanya di situ saja. Tetapi dengan belajar lewat karyanya dan kebenaran firman Tuhan, kita bisa memahami firman Tuhan, perbuatannya yang ajaib, mujizatnya, karya penebusan, dan lain yang sebagainya yang disebutkan di dalam Alkitab, firman yang hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri. Kebenaran itu meskipun diperdebatkan, tetap dia teguh, dia benar, dan kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri. Kita harus belajar dari apa yang Yesus ajarkan selama dia hidup di dunia. Jadi kita bisa belajar dari cara hidup Tuhan Yesus supaya kita bisa kuat, tahan banting menghadapi kehidupan yang penuh ketidakpastian. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita ingat adalah hidup di dalam Tuhan di tengah dunia ada kepastian, karena Tuhan sendiri berbicara di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan sendiri bilang seperti itu. Di dalam Tuhan ada kepastian, di dalam Tuhan ada rancangan penuh damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan ini merupakan ayat favorit saya, ayat yang menguatkan saya untuk terus berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian, lalu cara hidup apa yang perlu kita contoh selama Yesus hidup di dunia? Di banyak cara hidup yang bisa kita contoh, semua contoh hidup Yesus di dunia itu sangat penting untuk kita praktekkan, untuk kita alami dalam kehidupan sehari-hari, untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ada satu contoh yang saya pribadi itu sangat kuat, yang saya pribadi dapat. Satu contoh ini menurut saya yang paling penting, yaitu di Matius 26 ayat 39. Saya bacakan. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di dalam versi yang mudah dibaca, terjemahan lain dalam versi yang mudah dibaca, ini mungkin bisa sedikit lebih mudah untuk dipahami. Ayat 39, ia menjauh sedikit dari mereka lalu sujud dan berdoa, katanya, Bapakku, kalau boleh, jangan berikan penderitaan itu kepadaku, tetapi lakukanlah yang engkau kehendaki, bukan kehendakku. Jadi pada saat itu Yesus dalam kondisi yang sangat tertekan, dia mau disalib, dia tahu mau disalib, dia berdoa kepada Bapa, memohon kalau boleh jangan berikan penderitaan itu kepadaku, tetapi di
perkataan selanjutnya, tetapi lakukanlah yang kau kehendaki, bukan kehendakku. Dan ini yang perlu kita semua contoh, bahwa Tuhan Yesus sudah mengajarkan untuk terus berpegang teguh kepada Bapa, terus berpegang teguh meskipun dalam kondisi yang sangat sulit sekalipun. Jadi tidak hanya pada kondisi yang nyaman, kondisi yang sulit tetap terus berpegang teguh kepada Bapa. Dan Yesus berdoa tidak hanya satu kali, tapi dia berdoa 2 kali dengan inti yang sama di ayat yang 42. Saya bacakan, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan itu tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Kembali saya bacakan di versi yang mudah dibaca. Kemudian Yesus pergi kedua kalinya dan berdoa, "Bapakku, jika tidak ada jalan bagiku untuk menghindari penderitaan itu, maka biarlah itu terjadi sebagaimana yang Engkau kehendaki." Di sini saya mendapatkan hal yang kuat bahwa kita harus, atau saya pribadi harus tetap berpegang kepada Tuhan Yesus, karena Dia sudah menjamin rancangan yang penuh damai sejahtera, karena Dia yang akan memberi kekuatan kepada saya, dan begitu juga kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Kita harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus dalam hal apapun, dalam situasi apapun, dalam kondisi yang sulit maupun kondisi yang nyaman, karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan cara hidup bagaimana berfokus, berpusat kepada Bapa. Dan kita juga harus belajar juga seperti Tuhan Yesus, berfokus, berpusat kepada Tuhan Yesus dalam segala kehidupan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua, dan memberikan kekuatan untuk beraktivitas pada hari ini. Selamat Hari Natal, selamat memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.